Ya, ke informasi berikutnya, pemirsa, permintaan untuk industri semikonduktor dinilai membebani emiten teknologi. Dan langsung saja kita lihat indeks S&P 500 dan Nasdaq hambat rally Wall Street. Indeks S&P ditutup melemah 0,12% menjadi 4.140. Nasdaq Composite Index turun 0,1% menjadi 12.644. Sedangkan Dow Jones Industrial Average mempertahankan kenaikan 0,09% menjadi 32.832. Ya, trader mencermati data ekonomi dan kinerja perusahaan bursa ekuitas Eropa menghijau. Di Jerman, indeks DAX meningkat 0,84% menjadi 13.687. FTSE 100 Inggris naik 0,57% menjadi 7.482. Dan CAC Prancis bertambah 0,8% menjadi 6.524. Dan IHSG ditutup penguat tipis 0,03% ke level 7.086. Kita ke Bursa Asia di mana pembukaan pada pagi hari ini dapat Anda saksikan di layar. Nikkei Jepang melemah 0,35% di level 28.150. Kospi dibuka melemah 0,1% di level 2.490. Sementara Straits Times Singapura ditutup melemah 0,36% di level 3.270 dan Hang Seng Hong Kong melemah 0,77% di level 20.045. Ya, kita ke pergerakan harga komoditas. Pemirsa, minyak WTI melemah 0,23% di level 90,55 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah 2,58% di level 21.642 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat 0,01% di level 1.805,30 dolar Amerika per troy ounce. Kita juga akan melihat bersama bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di mana rupiah bergerak di 14.867, cenderung menguat setelah rilis data cadangan devisa. Kemudian kita lihat untuk euro 15.149, pound sterling 17.958, dan yen Jepang di 110,28 rupiah. Kita ke agenda hari ini, pemirsa, selengkapnya juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Beberapa agenda yang menjadi perhatian mulai dari agenda ekonomi, kemudian juga terkait dengan agenda emiten, di mana diantaranya adalah hari libur nasional, pemirsa ya. Singapura, kemudian juga di India ya, libur Muharram. Di Indonesia, penjualan retail Indonesia secara year on year di bulan Juni. Kemudian dari Malaysia, tingkat pengangguran Malaysia. Kemudian ada juga agenda-agenda dari Filipina dan juga Amerika Serikat. Oke, kemudian dari emiten ada Meta RUPS, ada SMDR Kum Dividen Tunai, GPRA DPS Dividen Tunai, AGRS X HMETD, BEFIK juga X HMETD, dan IRA X Dividen Tunai. Oke, dan sudah tersambung melalui line Zoom, pemirsa, bersama dengan Ibu Cindy Alicia. Dan langsung saja kita akan mengulas seperti apa peluang dari emiten pada hari ini, dan beliau ini adalah Equity Research Analyst NH Kurindo. Selamat pagi Ibu Cindy. Selamat pagi Mbak Prisa, Mas Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Yang langsung akan kita bahas adalah mengenai emiten energi baru terbarukan ya. Ada Arko atau Arcora Hydro yang kemarin ini ditambah kepemilikannya oleh grup Astra melalui anak usaha UNTR atau United Tractor. Bagaimana Anda mencermati emiten Arko ini? Sebenarnya mana yang akan diuntungkan, Arko, kemudian ASII atau UNTR? Oke, kalau misalnya untuk siapa yang diuntungkan, pasti ketiga belah pihak ini sama-sama diuntungkan gitu. Apalagi kita tahu bahwa Arko ini baru listing di Bursa Efek Indonesia, dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat kinerjanya pun per kuartal 1 2022 kemarin itu mencatatkan kinerja yang bisa dibilang oke ya, di mana pendapatan bersihnya meningkat 36%. Terus juga kita tahu kalau misalnya Arko ini sangat mendukung kampanye mengenai green energy. Makanya dari UNTR pun mereka berani untuk menambah kepemilikan sahamnya di Arko. Karena yang kita tahu UNTR ini memang ingin ekspansi ke bisnis-bisnis energi baru terbarukan. Jadi kalau misalnya siapa yang diuntungkan, pasti ketiga belah pihak ini diuntungkan gitu. Ya, bicara mengenai tren dunia sendiri, beberapa waktu yang lalu terjadi tren banyak sekali venture capital ataupun mungkin
lembaga pembiayaan dunia begitu tidak akan membiayai proyek-proyek yang berbau energi fosil begitu ya. Tapi kemudian trennya berubah signifikan pada saat terjadi kelangkaan sumber energi yang terjadi ataupun di-trigger oleh perang Rusia dan juga Ukraina. Nah, mana yang kemudian lebih berat nampaknya ini mungkin kalau kita meminjam point of view dari Astra International sendiri begitu ya, ataupun grup Astra melihat potensi dari energi baru terbarukan dan juga mempertimbangkan tren yang kemudian belakangan bergeser lagi. Oke, kalau misalnya dari grup Astranya sendiri, memang kan kita tahu ya, mereka laba bersihnya itu memang lebih banyak ditopang dari misalnya alat berat, terus juga pertambangan. Tapi dengan adanya kampanye mengenai green energy ini, mungkin dari pihak perusahaan mereka juga, dari grup Astra sendiri, mereka tidak mau melewatkan adanya peluang di bisnis energi baru terbarukan gitu. Apalagi kan memang saat ini hampir semua perusahaan-perusahaan terutama di sektor tambang itu juga memang sedang gencar-gencarnya mencari portofolio baru nih ke bisnis-bisnis yang memang untuk menopang green energy. Baik. Oke. Kemudian Ibu Cindy dari emiten yang kami sudah tampilkan tadi grafisnya gitu ya, baik itu Arko kemarin sempat naik 7%, kemudian juga ada Astra juga masih menguat, kecuali UNTR kemarin dalam perdagangan satu hari itu sempat turun. Tetapi kalau dilihat secara bulanan sebenarnya ketiga-tiganya itu masih mengalami kompak menguat. Nah, mana yang masih layak untuk dicermati di tengah sentimen ini? Oke, kalau misalnya untuk di tengah sentimen ini, untuk hari ini pun tanggal 9 Agustus 2022, dari kami sendiri, NH Korindo Sekuritas itu memberikan rekomendasi untuk ASII, di mana kita di sini melihat untuk secara teknikalnya dulu, dia membentuk patternnya itu parallel channel, di mana harganya stabil di atas MA50. Nah, di sini rekomendasi kami itu buy entry level di 6.700. Kemudian untuk target pertama itu bisa di 7.000, kemudian target kedua 7.350 hingga 7.500, dan target ketiga itu di antara 7.650 sampai 7.700. Oke, berarti Anda lebih Oke, lanjut silahkan. Oke, dan untuk stop loss-nya itu di 6.500. Nah, terus kalau misalnya untuk tadi yang UNTR, sebenarnya ini masih dalam koreksi wajar. Bukan koreksi yang terlalu gimana-gimana, tapi menurut kami ini masih wajar sih, karena kemarin kan beberapa hari yang lalu memang sempat berada di level tertingginya itu di 34.000, jadi wajar ada aksi profit taking dari UNTR sendiri. Baik, Gitu. oke. Informasi menariknya kita akan bahas usai jeda berikut. Pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali. Kembali di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Mbak Cindy Alicia Ramadhania, Equity Research Analyst NH Korindo. Mbak Cindy, bicara mengenai pergerakan dari IHSG sudah masuk level baru lagi, tembus ke 7.100-an begitu. Sejauh ini ada di level 7.103,914. Secara proyeksi ataupun potensi IHSG, apakah Anda kemudian masih melihat tren penguatan? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita lihat weekly-nya sendiri ya, memang IHSG masih dalam tren bullish. Namun kalau untuk hari ini sepertinya ditakutkan adanya taking profit, karena kita tahu dari awal Agustus sampai kemarin itu masih terus melanjutkan penguatannya. Nah, kalau misalnya untuk kisarannya pun sendiri, kami dari NH Korindo sendiri itu berada di antara kisaran support di 6.900, sedangkan resistennya itu di 7.175. 7.175 itu adalah resisten terdekat yang kembali akan diuji, tapi ada peluang koreksi dulu mengingat sudah seminggu lebih ya, 7 hari belakangan ini indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan gitu ya. Iya. Oke, dari luar ada rilis data inflasi Amerika Serikat yang sedang dinantikan, kemungkinannya besok rilisnya gitu ya. Strategi apa yang harus diterapkan untuk jangka pendek? Oke, kalau misalnya untuk jangka pendek sendiri, saya melihat dari domestiknya itu masih kuat gitu, karena kita ditopang oleh data-data ekonomi yang juga kuat gitu. Walaupun memang dari luar ada proyeksi inflasi dari US, tapi kan itu diproyeksikan melandai gitu ke 8,7% menurut proyeksi dibanding bulan lalu yang 9,1%. Jadi menurut saya sih dari domestiknya sendiri itu masih kuat untuk menopang kenaikan IHSG. Oke, ada koreksi tapi tipis saja mungkin ya, wajar. Apa rekomendasi Anda kalau berbicara mengenai saham, singkat saja?
Oke, kalau misalnya mengenai saham, kita untuk hari ini hati-hati, takutnya ada taking profit karena sudah banyak juga saham yang mengalami kenaikan gitu. Atau kalau misalnya kita juga nunggu-nunggu nih untuk rilis laporan keuangan untuk semester 1 2022 itu juga bisa dicermati. Oke, ada yang spesifik mungkin ya Wiki ya yang lagi jadi perhatian, mungkin jangka menengah. Oke, kalau misalnya untuk jangka menengah, bagi saya itu bisa dicermati untuk saham-saham seperti misalnya Unilever, atau misalnya kita juga bisa nih untuk ke pertambangan, itu ada Indi dan juga Tins. Baik, apa yang bisa dianalisa dari emiten-emiten yang baru saja melakukan IPO tadi, Mbak Cindy? Ada Tool, kemudian juga Clean, dan juga Buah. Mana yang menurut Anda nampaknya cukup menarik untuk dicermati? Oke, kalau misalnya untuk dicermati dari ketiga emiten ini kan sama-sama di bidang consumer ya. Nah, kalau misalnya untuk kedepannya itu pastinya kita berpacu sama fundamentalnya laporan keuangannya, dan dari laporan keuangannya pun memang bisa dibilang cukup oke gitu. Tapi kalau misalnya untuk jangka pendek atau jangka menengah mungkin juga harus diperhatikan juga karena saham-saham IPO kan memang dikenal cukup volatile. Oke, dikenal cukup volatile dan saat ini harganya rata-rata juga naiknya, ada yang naiknya cukup signifikan, jadi jangan dikejar dulu gitu ya kalau memang belum punya. Oke, tadi Anda sempat menyinggung mengenai Unilever, kemudian juga Indi, dan satu lagi Mbak Cindy saham apa? Tins. Tins gitu ya, ini harus dicermati, dilakukan pembelian atau saat ini atau trading aja? Bisa trading aja. Kalau misalnya Unilever, kisarannya itu di 4690 hingga 4850. Untuk Indi di 2700 hingga 2900. Dan untuk Tins itu kisarannya 1460 sampai 1570. Tapi level support-supportnya yang harus dicermati di posisi berapa? Kalau Unilever itu di 4690, Indi itu 2700, Tins di 1460. Baik, oke. Kita ke data pembukaan market, Prisa dan juga Mbak Cindy, kemudian pemirsa untuk IHSG menguat ini tercapture beberapa menit yang lalu 0,37%, Jakarta Islamic Index menguat 0,46%, LQ45 menguat 0,38%. Kemudian pemirsa dari Genus ada BBRI menguat 0,46% di kisaran 4.390, Antam naik hampir 2% di 2.100, Mora naik 24,49% di 615, MDKA 0,94% 4.280. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya Telkom, ICBP, Asha, dan Clean dengan pelemahan masing-masing 0,21%, 0,28%, 1,68%, dan Clean melemah 10%. Oke, masih ada peluang kenaikan untuk IHSG tapi rawan profit taking saat karena sudah 7 hari berturut-turut mengalami kenaikan, dan cermati masih ada peluang ke posisi 7.175 ya. Iya, betul. Dengan mencermati emiten consumer Unilever, kemudian juga ada komoditas yaitu Tins dan Indi ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Cindy untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Cindy, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, oke. Menarik ya perbincangannya ya. Dan mengenai isu-isu yang kemudian juga nampaknya ini patut dicermati. Tapi satu isu yang juga nampaknya menjadi perbincangan itu adalah bagaimana kita dapat mencukupi kebutuhan harian kita akan sayuran dan juga makanan-makanan yang bernutrisi. Oke, agar bisa sehat, pikiran juga jernih untuk melakukan investasi di pasar modal. Pastinya, gitu ya. Oke, kami akan kembali pemirsa dengan segmen Create Hub. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.